Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita menyimak pembahasan tentang hukum puasa Ramadan khususnya dan tentang hukum puasa pada umumnya yang akan kita simak di dalam kitab As-Siyam karangan daripada salah satu ulama Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qaili fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in, al-qaili bunyal islamu ala khamsin wa dzakara minha shauma Ramadan wa radhiyallahu an alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang mulia ini, pengarang kitab memulai dengan bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang mulia yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka perkataan tersebut ataupun perbuatan tersebut akan puntung berkah. Selanjutnya, pengarang memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kewajiban puasa Ramadan kepada umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi umat Islam, ayat yang baru saja kita bacakan tentu saja sudah sangat populer, tidak asing lagi bagi kita. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya salah satu kewajiban kepada orang-orang yang beriman adalah berpuasa, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kewajiban puasa juga Allah telah mewajibkannya kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad agar umat ini menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Khalqi ajma'in, yaitu pemimpin sekalian makhluk. Bersabda di dalam hadisnya, bunyal islamu ala khamsin. Agama Islam memiliki 5 pondasi, yang salah satunya adalah puasa Ramadan. Semoga Allah meridai para keluarga dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna shauma ibadatun min ajallil ibadah wa a'dhamuha thawaban haitsu ikhtasallahu ta'ala bi taqdiri thawabis shaimi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla as-shaumu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatah wa aklahah wa syurbah min ajli. Ketahuilah, sesungguhnya puasa merupakan satu ibadat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa merupakan ibadat yang terlebih besar pahalanya. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberi pahala kepada orang yang berpuasa. Yada'u syahwatah wa aklah wa syurbah min ajli.
orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, tidak makan di siang hari dan tidak pula minum di siang hari, karena semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah puasa Ramadan merupakan sebuah ibadat yang paling besar pahalanya, yang akan diberi pahala langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa sungguh-sungguh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum di siang hari. Selanjutnya, musannif mengatakan, waqad syara'al Islam lihadhihi al-fariidhati qanunaha al-khass min syurutin wa arkanin wa sunanin wa mandubat. Syariat Islam, yakni Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada seluruh umat Islam untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Di dalam puasa ada syarat, di dalam puasa ada rukun, di dalam puasa juga ada hal-hal yang disunatkan. Maka dari itulah, idza ru'iyat fiha sahhat tilkal ibadatu wa kamulat. Ketika seorang hamba yang berpuasa memelihara semua syarat-syarat puasa, memelihara semua rukun-rukun puasa, dan menjaga hal-hal yang disunatkan di dalam berpuasa, maka ia akan mendapatkan ibadah yang sempurna dan ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ibadatin mahdhurat wa makruhat la budda min ma'rifatiha litujnabaha. Setiap ibadat tentu saja ada larangan-larangan yang tidak dibolehkan di dalam ibadat tersebut. Adakala larangan tersebut adalah hal yang haram ataupun larangan tersebut adalah hal yang makruh. Dari sinilah seorang yang melakukan ibadah, apa saja ibadah, mesti mengetahui dan mengenal apa saja larangan-larangan tersebut. Apakah larangan yang haram ataupun larangan yang makruh. Dikarenakan bila kita tidak mengenal mana yang haram dan mana yang makruh dalam sebuah ibadah, akan mengakibatkan berkurangnya pahala, bahkan akan mengakibatkan batal ibadat yang telah kita lakukan. Maka mengetahui dan mengenal larangan-larangan di dalam ibadah adalah sebuah hal yang sangat penting agar kita menjauhi larangan-larangan tersebut demi sah ibadat kita dan sempurna pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Fa idza waqa'a fiha mahdhurun batalat. Apabila di dalam sebuah ibadat kita melakukan hal yang diharamkan, maka ibadat kita tersebut batal. Wa idza waqa'a fiha makruhun janaha biha 'anil kamal. Dan apabila dalam sebuah ibadat kita melakukan hal yang dimakruhkan, sekalipun tidak membatalkan ibadat kita tersebut, tetapi ibadat kita telah mengalami kekurangan. Wa kadza fi kulli ibadatin umurun mubahah tarkuha wa fi'luha sawa'un fi 'adami dharar wa ta'thir. Begitu pula di dalam sebuah ibadah juga terdapat perkara-perkara yang mubah, boleh kita lakukan dan boleh kita tinggalkan. Namun bila kita lakukan, tidak akan mengapa kepada ibadah tersebut, dan apabila kita tinggalkan juga tidak mengapa. Makanya 5 hal ini yang harus kita ketahui. Kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan dalam sebuah ibadah, syarat-syarat dan rukunnya, sunat-sunat yang harus kita lakukan dalam ibadah. Kemudian kita juga harus mengetahui larangan-larangan dalam ibadah berupa hal yang diharamkan.
dan hal yang dimakruhkan. Serta yang kelima, kita harus mengenal mana perbuatan-perbuatan yang dimubahkan, yang dibolehkan untuk kita lakukan dan untuk kita tinggalkan. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Lidzalika kana 'alal mukallafi at-tamyizu baina hadhihi al-umur allati ta'arrada li hadhihi al-ibadah ay ibadati shaumi hatta yuhaqqiquha 'ala al-wajhi alladhi yarda 'anhu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk setiap mukallaf tidak boleh tidak, dia harus mengenal dan membedakan 5 hal tersebut. Mana hal yang diwajibkan, mana hal yang dimubahkan, mana hal yang disunatkan, yang diharamkan, dan yang dimakruhkan dalam sebuah ibadah. Supaya ibadah tersebut menjadi ibadah yang sah, dan ibadah tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Wa hadzal kitab ala saghri hajmihi qad ihtawa ala khulasati bainal ahkami wal adab wal awaridil khassati bi ibadati shaumi bihaitsu yasuddu hajatal mukallafil aniyati wa daruriyati fi kulli ma yata'allaqu bi hadhihi al ibadatil azimah. Kitab yang sedang kita bacakan dan kita simak bersama-sama merupakan sebuah kitab yang ringkas. Namun, walaupun kitab ini merupakan sebuah kitab yang ringkas, tetapi isinya telah mengandung ringkasan semua hukum-hukum, semua adab, dan semua hal-hal yang patut kita lakukan di dalam mengerjakan ibadah puasa. Wafaqallahu shaimin. Semoga Allah memberi taufik kepada seluruh orang yang berpuasa. Wa taqabbala minhum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut. Wa ajzala thawabahum, dan semoga Allah memberikan pahala yang paling baik, yang paling hebat karena orang-orang yang berpuasa. Wa an'ama alaihim bi anwari wa barakati shaumi fid dunya wal akhirah. Dan semoga Allah memberikan nikmat yang abadi di dunia dan di akhirat dengan berkah puasa Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Ulasan yang baru kita simak merupakan sambutan daripada salah seorang ulama Mesir, dan beliau merupakan mufti Mesir yang bernama Dr. Syauqi Alam. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.